Aku tuh melihat banyak sekali orang yang sukses instan itu sering berujung jatuh. Oke. Nah, kira-kira salahnya di mana ini teh gitu ya? Salahnya di latar belakang kesadarannya. Oke. Jadi pada saat sebelum dia mapan atau kaya, mungkin keberangkatan dia dalam mencapai kemakmurannya itu ada latar belakang dendam. Wah, tak tunjukin ke mertuaku nih, pokoknya aku dendam banget, aku mau tunjukin ke mertuaku nih bahwa aku bisa, aku mampu. Latar belakangnya tetap ada rasa kekurangan terhadap satu penilaian tertentu. Jadi ada latar belakang satu sisi yang kemarahan yang begitu sangat besar gitu. Kemarahan tentang dendam yang dia pengen ngebales gitu. Ada satu kemarahan tentang rasa marah yang dia pengen tunjukkan ke orang lain. Bukan nggak boleh, nggak apa-apa. Itu juga kan satu fase perjalanan menuju kesadaran, Mas. Tapi biasanya yang seperti itu di ujung cerita perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu balik lagi, Mas, jatuh. Karena basicnya kalau latar belakangnya adalah kemarahan, dendam, rasa yang kurang perhatian atau kurang approval atau kurang pujian, judulnya tetap kekurangan itu basicnya. Jadi di titik latar belakang marah, sedih, di titik latar belakang yang force banget gitu energinya, dia akan balik lagi ketemu ke situ. Jadi pada saat tanjakan ya tanjakan, tapi cepet juga turunnya. Pada saat ada uang ya ada uang, tapi kok ya habis gitu loh. Si uang itu kok kayak cuma numpang lewat doang, kayak ember bocor gitu istilahnya. Nah itu dicek lagi latar belakang kesadarannya dia gitu. Apakah dia berangkat dari rasa kekurangan? Kekurangan apa? Kekurangan pujian, kekurangan approval atau pengakuan. Apakah berangkat dari rasa kekurangan? Atau berangkat dari kesadaran bahwa dia menyadari bahwa sesungguhnya dirinya adalah percikannya, sesungguhnya dirinya adalah dibalut oleh lautan kelimpahan yang sangat tanpa batas. Itu beda hasil itu, Mas. Iya. Oh iya, kalau tadi malam dirimu dapat salam dari Mas Arief. Oh iya, dapat voice juga, Mas Arief. Nanti kita ketemu di Surabaya. Masya Allah, Mas Arief. Bukunya kamu baca teh? Aku baca bukunya, tapi belum selesai. Karena kan tebel sekali. Tebel. Tapi holistik. Enak ya? Aduh, Keren itu ya? gini ya, Mas. Tahun 2019, pada saat aku kena masalah Harley Davidson, aku membeli buku Kitab Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi. Dan aku mengenal Mas Arief RH lewat bukunya terlebih dahulu. Jadi pada saat aku baca, gila ini orang. 2019. Oke. Dan saat itu aku cuma mikir, the power of whispering. Hukum apa ya? Memohon yang cuma dalam hati doang gitu. Iya. Berbisik. Hukum berbisik. Suatu saat kayaknya aku ketemu nih sama. Tapi katanya Mas Arief, gimana ya Teh Feby itu belum pernah kenal aku sama sekali, tapi kemana-mana mempromosikan bukuku gitu. Emang bagus. Enggak, jujur ya. Buku Kitab Vibrasi itu, Kitab Hukum Vibrasi atau Kitab Hukum Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi ya. Itu memang satu buku yang out of the box sih, menurut aku. Aku juga. Out of the box. Jadi aku banyak wow, banyak Relate lah intinya dengan kehidupan kita gitu. Itu relate sama hukum semesta gitu. Jadi aku sebetulnya udah banyak belajar dari mana-mana, terus jadi kayak dirangkumin gitu dalam tulisan di situ. Kemarin aku kan bawa buku banyak. Ya. Nanti bawa lagi dong pas acara. Dia kaget. Gila Mas Indra. Buku segitu banyaknya habis. Iya. Padahal harganya nggak murah loh. Bagi pemula gitu nggak murah itu. Ketika nilai value di dalam buku itu luar biasa, dia akan menemukan frekuensinya sendiri itu buku. Iya sih, benar. Dan untuk value buku seperti itu, sebetulnya itu value udah nggak kelihatan lagi sih. Belinya di Mbak Dara tuh teman-teman. Betul, keren banget. Ada 2 buku, ada buku belinya? Kitab
ilmu vibrasi, ada lagi Holistic life. holistic life. Wah, itu keren banget, keren banget. Aku belum selesai bacanya, jadi aku belum Iya. bisa cerita secara utuh. Nanti aku cerita. Nah, kita lanjutkan ya. Atau teman-teman yang ikut reuni nanti bisa beli di offline, beli di sana aja di Surabaya. Atau kontak Mbak Dara atau admin Ngaji Roso yang lain. Iya. Itu sangat direkomendasikan oleh Teteh sih. Sangat, sangat. Kenapa? Karena aku juga baca. Nggak hanya baca. Aku mempraktekannya. Tapi dia tuh totalitas loh kalau ngasih materi. Ya, aku senang Iya, banget. beneran, Dia dosen beneran. banget sih. Cara neranginnya dosen banget. Iya, Terus iya, iya. lost doll juga. Nggak ada yang ditutupin juga sama Mas Arief. Itu kelas Lost vibrasi. doll udah. Kelas vibrasi ya. Dari awal sampai akhir. Iya. Itu kan nggak murah. Ya. Itu tuh sekarang di breakdown, dibuka semua di Ngaji Roso sama dia. Masya Allah. Dan itu ringan aja dia nyeritain. Iya bener dibuka semua di Ngaji Roso sekarang. Keren. Top sih Mas Arief. Thank you Mas Arief ya atas kebaikan hatimu ya. Iya, aku juga nonton kok kalau ada video-video Mas Arief. Sekarang gini Teh. Kenapa ya Teh? Orang yang sudah kaya itu kok sulit untuk puas gitu. Tidak pernah puas gitu. Sehingga ya kan kasusnya kan banyak ini. Betul. Pengen gini, gulung lagi gitu. Nah, nggak tahu ya kalau Teteh gimana ya. Kalau aku mungkin karena hidupnya dibandingin sama orang lain kali ya. Kalau Teteh gimana? Oh, di titik kehidupan aku yang sekarang. Di titik kehidupan aku yang sekarang, aku punya beberapa goals sih Mas. Ada beberapa goals. Tapi goals yang aku canangkan lebih ke meng-announce materi ini ke begitu banyak orang Mas. Oke. Jadi di titik aku yang sekarang, nilai value itu mengalir datang dengan sendirinya, dan aku ngerasa nggak bersaing dengan siapapun, aku ngerasa nggak butuh approval dari siapapun, aku ngerasa nggak butuh penilaian dari siapapun, aku ngerasa nggak perlu orang lain bilang baik apa segala macam, enggak Mas. Menyadari secara penuh bahwa tugas hidup kita hanya menjadi jembatan kebaikan di mana semua sifat-sifat Allah mau mengalir lewat tubuh ini. Jadi aku sangat percaya di titik kita menyadari itu, fasilitasnya juga disediakan sama semesta. Jadi aku nggak ngerasa harus bersaing sama siapapun, enggak orang. Akulah sumber kelimpahan itu secara batinku ya. Nah, ini kemarin ada salah satu teman tuh yang sempat curhat. Ya. Kenapa ya kita itu kadang kok merasa tidak dihargai, itu sumbernya dari mana gitu ya. Oke. Kalau Abah saya itu kan, kenapa Bah? Dirimu nggak takut ngomong kayak gini ya? Karena aku merasa nggak ikut punya diri gitu ya. Oke. Nah, pada saat kemudian kita itu belum bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri secara utuh gitu Teh. Ya. Konsekuensi logisnya kan muncul tadi tuh. Betul. Itu nggak usah jauh-jauh lah. Aku pun juga sama. Teman-teman yang lain pun juga kadang mengalami hal itu gitu. Tapi kan kita oke lah ya, kita akui kita masih berada di fase itu. Gitu Ya, kan. nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Sebetulnya masih ada di fase itu nggak apa-apa. Karena kan kehidupan ini berjalan dalam pertumbuhan kesadaran yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi si kesadarannya itu terus terupgrade gitu loh Mas. Nggak apa-apa kalau masih dalam fase itu, nggak apa-apa. Karena kan memang masih harus bertumbuh di dalam proses itu. No problem. Tapi kalau boleh ya, aku menyampaikan gitu. Izinkan kamu tahu satu sisi kalimat yang seru gitu. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhan. Ini kalimatnya simpel banget loh. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhan. Dan ketika kamu sudah mengenal Tuhanmu, kamu pasti ngerasa zolim. Maksudnya apa? Ketika kamu mengenali diri, jadi untuk mengenal Tuhan tuh harus ketemu diri dulu. Jadi ternyata diri kita ini kan percikannya yang segalanya tuh udah ada dan tersedia. Kita di tubuh kita masuk ke alfa dan theta. Di titik tubuh kita tenang, tubuh kita di frekuensi alfa dan theta, tubuh kita selaras sama sang sumber.
di titik selaras sama sang sumber, itu intuisi, ide-ide, kesempatan ngalir sendiri, Mas. Jadi sebetulnya nggak ada yang kamu butuhkan di luar sebetulnya ketika kamu mau duduk tenang melihat keberadaan dirimu yang sebenarnya siapa. Karena jalan solusi itu titiknya itu, kesadaran tentang siapa kamu sebenarnya. Tapi kalau di titik sekarang, TVB aku masih belum berlimpah, aku masih ada hutang, aku masih ketakutan, aku masih kebingungan, masih kecemasan, nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar. Masalahnya kan kalau nggak sadar. Iya. Yang penting kamu sadar, kamu masih di fase itu. Ketika kamu sadar kamu masih di fase itu, pertanyaan berikutnya, mau tetap di situ atau mau geser kesadaran? Gitu doang kok. Iya. Orang permainannya cuma gitu. Kemarin aku seneng banget ya, ada peserta private online, Mbak Dara kasih tahu umur 33 tahun, belajar nih. Pas sudah belajar, bab 1 kaget dia. Oh, ternyata aku ini. Bab 2, oh cara kerjanya semestanya begini. Bab 3 masuk rilis dan lain-lain. Ujungnya dia cuma bilang gini, wah, ketawa dia. Kenapa kamu ketawa sayang? Oh jadi gini teh cara mainnya. Cara mainnya kayak gini teh. Cuma nge-set up rasa di sini doang teh. Ini permainan yang asik teh. Iya. Jadi kan ini cuma cerita hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Di surat apa itu? Al-An'am. Diceritakan hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Kalau permainan itu kan ada aturan mainnya, Mas. Iya. Ayo kita pelajari aturan mainnya. Oh ternyata diri kita sejatinya ini. Oh kamu berkelimpahan. Nah, oh ternyata aturan mainnya kayak cermin cuma mantulin. Oh oke. Berarti yang ada di dalam seperti apa yang ada di dalam, seperti itulah yang di luar. Kan cuma simpel kayak gitu. Terus cara mainnya ya udah, kalau kamu menginginkan sesuatu realita terjadi dalam kehidupanmu, wujudkan dulu rasa itu di ranah batinmu. Ketika di ranah batinmu sudah tercipta, dia pasti memantul dalam realita. Jadi, sebetulnya Mas Hendra, kitalah yang menciptakan realita kita. Iya. Kitalah yang menciptakan realita kita. Lewat apa? Semua data di batin. Kitalah yang menciptakan realita kita. Coba Mas Hendra sadari sebentar. Ini Mas Hendra nih punya realita seperti ini. Yang nyiptain siapa? Ranah batinmu. Lewat apa? Pasti sebelumnya pernah dipikirin. Yang kayak gini-gini. Pasti sebenarnya pernah dirasakan. Pasti sebenarnya pernah disyukuri. Kitalah yang menciptakan itu Kalau semua. katanya Bosman, manusia adalah pencipta kedua setelah Tuhan, co-creator to God gitu. Betul. Jadi mind is creating gitu ya. Iya. Pikiran itu mencipta gitu. Betul. Salah satunya itu. Allah mencipta grand design besarnya, Mas. Iya. Besarnya itu maksudnya apa? Kalau kamu makan cabai kebanyakan, takdirmu sakit perut. Gitu. Grand design besarnya itu diciptakan memang. Kalau kamu makan lemak kebanyakan, ya udah penyumbatan Iya. pembuluh darah gitu istilahnya. Aturan mainnya dibikin dulu seperti cermin. Jadi semua sistem kerja semestanya dibikin dulu rapih. Baru diciptain manusia. Solusi terpenting seperti apa yang Kak Alfa udah tadi sampaikan, perenungan yang Kak Alfa renungkan dalam kisi-kisi masalah itu, perenungan tentang bagaimana ya solusinya, itu sebetulnya dari pertanyaan Kak Alfa itu, jawabannya ada di dalam pertanyaan itu. Jawabannya ada di pertanyaan itu. Tadi Kak Alfa bilang, TVB gimana ya, saya punya trauma. Saya punya begitu banyak data di masa kecil tentang rasa kecewa, rasa takut tadi disebut ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa mau maju gimana, mau mundur gimana, bingung, bimbang. Nah, solusi permasalahannya ada di sebuah kesadaran bahwa ternyata tubuh ini merekam itu semua. Buktinya itu terkatakan, itu terasakan di sini. Nah, apa yang terekam di dalam tubuh itu memang hampir semua manusia mengalami satu fase itu. Enggak ada satupun manusia yang tidak punya rekaman masa kecil. Nah, rekaman-rekaman masa kecil ini
inilah sebetulnya yang membentuk pola, membentuk pattern, membentuk pola apa? Pola kejadian potensi masa depan ini terjadi lagi dalam rasa yang sama. Lalu solusinya gimana teh? Aku ada ketakutan, aku ada kecemasan, aku ada kekhawatiran. Solusinya adalah kamu harus duduk sama rasa ini untuk melepaskannya, untuk merilisnya. Caranya gimana? Luangkan waktumu untuk duduk tenang. Kamu tulis aja apa yang kamu rasakan. Kayak tadi kan ada 3 judul besar lah. Ada secari kertas, ada pulpen, lalu kamu tulis resah, misal gitu ya. Khawatir, misal. Atau takut, atau bingung. Nah, 3 kata ini, resah, khawatir, takut, bingung, terhadap keputusan apa yang diambil, kamu lihat kalimat ini, kamu duduk untuk meluangkan waktu, kamu tracing dulu ke situasi masa kecilmu. Kapankah pertama kali kamu resah, takut, bingung? Tadi kan udah kejawab. Masa kecil teh, aku melihat ibuku mendominasi secara ekonomi di keluarga. Sepertinya aku tidak bisa sekuat ibuku, kata dia gitu kan. Nah, solusinya itu simpel Mas. Luangkan waktu 1 jam aja. Untuk hanya memberikan ruang rasa itu dari bawah sadar naik ke kesadaran, Mas. Jadi sebetulnya alarm tubuh ini itu bagus, Mas. Itu bagus, itu penting untuk siapapun mempunyai momen dia bersama diri dia berdamai. Karena ada sesuatu yang tersimpan di masa kecil berupa peristiwa tadi. Semua peristiwa itu terekam, tersimpan di sistem syaraf tubuhnya. Dia tersimpan di sistem syaraf tubuhnya, dia tidak mengalir karena itu terpendam, nggak pernah diikhlaskan, dilepaskan. Karena kan saat kecil nggak tahu cara melepasnya. Hanya memendam dan melawan, menolak rasa itu sebetulnya. Sesuatu yang ditolak, sesuatu yang pada akhirnya tidak mengalir dan tersimpan, dia pasti berulang, Mas. Pasti berulang dalam bentuk looping, dalam bentuk terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk duduk bersama rasa itu, mengizinkan rasa itu kita rasakan dalam kesadaran kita. Ya, aku pernah kesel, aku pernah kecewa, aku pernah luka, aku pernah khawatir, aku pernah takut melihat situasi ibuku. Nah, itu memang harus ada momen Mbak Alfanya duduk merasakan rasa itu, Mas. Nah, duduk dia merasakan rasa itu, nanti momen yang terjadi adalah air mata nggak bisa dibendung. Biarin aja air mata itu keluar. Biarin aja ini tuh keluar gitu. Melihat flashback masa lalu, inner child, pola trauma masa kecil, pola-pola yang terpendam, yang tidak pernah mengalir, yang tidak pernah terurai, tidak pernah dilepaskan. Tubuh itu membawa sampah-sampah emosi, Mas. Dan sampah-sampah emosi itu baiknya nggak dipendem, baiknya dialirkan, baiknya diizinkan kamu merasakan satu-satu semua pola rasa itu. Nggak sampai 1 jam deh kalau aku pikir. Kalau kita mau meluangkan waktu itu hanya duduk mendata rasa apa, satu-satu aja. Misalnya ketakutan, duduk sama rasa takut, diem, sadari dulu, mungkin 5 menit deh untuk latihan pertama. 5 menit, setelah 5 menit dirasakan, nangis, kalau mau nangis, abisin aja nangisnya. Intinya dialami secara total ya. Disadari, dialami secara utuh gitu. Disadari, diterima, Mas. Diterima. Disadari bahwa rasa itu pernah ada. Lalu izinkan kamu menerima, tidak menolaknya. Kalau menolak tuh mesti gini, sedih. Ah, udahlah sedih lah, ya udahlah aku tahulah sedih lah. Itu namanya menolak. Iya. Atau misalnya sakit hati sama sesuatu, ah udahlah, udah aku maafin, udah aku maafin, udah biarin aja, aku ikhlas kok, ikhlas. Itu belum melepas sebetulnya, belum menerima sebetulnya. Jadi kunci dari semua permasalahan trauma itu, Mas, sebetulnya itu adalah penerimaan. Oke.
Itu satu pertanyaan yang sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang memiliki luka yang sama. Betul. Ya, ini keren ya Mbak Fafa ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan, nih pertanyaan nggak kalah keren Teh. Oke. Ya, ini dari Kak Acito. Ya, oke, Kak Aci. Halo Mas Hendra dan Teh Feby, saya ada satu pertanyaan. Jika kita bisa dan berhasil melakukan kuantum jam atas harapan-harapan kita, berarti apakah karma leluhur itu tidak berlaku dalam teori kuantum jam itu gitu ya? Saya sering dengar kalau karma leluhur bisa mempengaruhi hidup kita atau keturunan kita tanpa bisa dihindari. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab. Sebelum Teteh jawab, mungkin aku sedikit memberikan pandangan kali ya. Boleh. Kalau aku secara pribadi, karma leluhur itu berlaku, tetapi tidak mutlak gitu. Ya. Jadi karma leluhur itu berlaku misalnya dalam default program-program di masa lalu gitu ya. Ketakutan. Nah, itu kan based on ketidaksadaran. Betul. Nah, kuantum jam itu kita wilayahnya bergerak di kesadaran. Betul. Nah, makanya kuantum jam itu dalam rangka kalau misalnya karma leluhur itu kita berada di jalur A. Ya, betul. Nah, kita dengan kuantum jam, aku nggak mau di jalur A ini. Betul. Aku mau ganti jalur. Kita jalur memilih B, takdir, gitu. betul. Jadi gini teman-teman, apa hubungannya kuantum jam yang berhasil? Ada nggak sih karma leluhur ini mempengaruhi ini gitu? Gini teman-teman, kuantum jam itu berjalan dalam track ranah bersyukur sebelum menerima. Jadi sebetulnya teman-teman semua, mau kita balut dalam judul apapun itu, entah karma, entah hukum zaroh, ya, hukum menanam kebaikan, walaupun sebesar biji zaroh, kamu akan menerima hasilnya. Mau dibungkus dalam judul apapun, di dalam materi Abundant Revolution, ketika kamu mengenal cerita tentang bab 1, cerita tentang siapakah dirimu, kamu masuk pada sebuah cerita sang sumber, Mas Hendra. Sang sumber ini adalah energi cinta murni tanpa batas. Di mana kita menyadari bahwa keberadaan kita adalah percikan ruhnya, kita melebur ke dalam itu, di titik kamu menyadari bahwa kamu adalah percikan ruhnya, dan menyadari bahwa kamu adalah sumber cinta tak terbatas, dan kamu berjalan di sana, tubuhmu berjalan di sana, tubuhmu menyebarkan cinta, menyebarkan kebaikan, sending love, menyebarkan kesadaran, itu kamu akan memutus karma itu, Mas. Oke. Tapi mungkin secara lebih spesifik ya Teh, biar teman-teman nggak bingung, manifestasi dari karma leluhur itu kan biasanya menjelma jadi mindset, ya kan? Betul, pola pikir, emosi, ketakutan, nggak pede, atau nggak kemudian layak, gitu loh. Kondisi hidup yang kayak berulang terus di keluarga gitu ya. Betul sekali. Makanya kok, ini kok kayaknya hidupku kok mirip orang tua aku ya. Kayak gini, kayak contoh ya, peserta yang private. Bapaknya itu kebetulan menikahi wanita lagi. Si anak melihat ibunya menderita. Kan terekam tuh, Mas. Di pikiran, perasaan, dan hatinya terekam di tubuhnya. Suatu saat anak ini menikah. Kok ya pasangannya juga seperti bapaknya, gitu loh, Mas. Pola yang diwariskan itu didefinisikan salah satunya sebagai karma leluhur. Sebagai judul itu. Padahal sebetulnya itu polanya bisa diputus. Dan itu kan ketidaksadaran ya? Itu kan kita nggak tahu, gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Jadi menurutku untuk sesuatu yang kamu nggak pernah tahu, nggak usah kamu kasih energi terlalu besar di sana. Karena nanti ada kebocoran energi di situ. Bener nggak? Iya, betul. Kita mikirin sesuatu yang kita nggak tahu, energi kita ke situ, sayang, mending energinya dipakai buat bersyukur. Bener nggak? Lebih baik energinya dipakai buat kuantum jam, lebih baik energinya dipakai buat ngisi buku syukur, ya kan? Ngisi buku asumsi ini. Jadi di sini sepertinya teman-teman harus sudah mulai bisa memilih deh.
manakah fokus yang kamu mau kasih, mana yang enggak. Ini nggak perlu gitu. Ini nggak perlu, nggak ada resultnya juga buat kebaikan kehidupan aku kelak gitu. Jadi justru Mas Hendra, materi Abundant Revolution itu, dia memutus semua cerita nggak enak itu di dalam dirimu. Dan bahkan kalau kemarin kita lihat testimoninya alumni bersama anaknya umur 17 tahun, dia memutus pola nggak nyaman di dirinya, otomatis gerbang masa depan si anaknya juga jadi dibuat baru dengan pola habit yang baru gitu. Iya. Jadi Abundant Revolution ini materinya sebetulnya menjadi warisan. Menjadi warisan tak ternilai gitu. Dimana kita mengajarkan anak-anak kita mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya mereka mengenal. Tidak hanya mengenal, tapi mengaplikasikan juga bagaimana sifat-sifat Tuhan itu mengalir dalam tubuh dia. Berupa apa? Sending love. Mendoakan 10 orang. Tabungan semesta. Itu kan sifat-sifatnya semua. Yang pada akhirnya diizinkan sama tubuh kita untuk mengalir gitu. Kembali ke masalah kuantum jam. Jadi gini teman-teman. Di judul Abundant Revolution, kita mulai pelan-pelan menceritakan dan mulai pelan-pelan belajar untuk terbuka, menerima, memahami bahwa ternyata semua goal ada di dalam. Ternyata semua solusi ada di dalam. Quantum jam itu adalah salah satu cara untuk membuka yang masih ada di medan kuantum menjadi realita. Untuk yang masih ada di dimensi keempat, dimensi batin, menjadi realita di dimensi ketiga. Caranya dengan kuantum jam, yaitu bersyukur sebelum menerima, atau membuat cetakan batin di sini berupa pancaran frekuensi rasa syukur. Ketika pancaran frekuensi rasa syukur itu sudah terbentuk di dalam tubuhmu, otomatis keluar di wajahmu berupa senyum. Ketika kamu bercermin, pantulannya nggak akan mungkin bisa menolak untuk tidak memantulkan senyum itu kepadamu, gitu. Tapi kuncinya di dalam kuantum jam, ada kuncinya Mas, dilepas. Dilepas dalam arti kata apa? Serahkan, pasrahkan, serahkan goalmu, keinginanmu, harapanmu, cita-citamu, idemu kepada kecerdasan yang tanpa batas yang maha mengatur jalannya. Itulah yang kita sebut serahkan kepada semesta, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Allah yang maha mengatur. Jadi wilayah kita, Mas Hendra, itu wilayah kita memilih untuk terbuka menerima. Sedang wilayah energi kecerdasan yang tanpa batas ini, sistem kerja semesta, Tuhan, Allah, atau apapun nama itu mau kita sebut, itu ada di dalam wilayah cara, proses, dan hasil. Gitu. Nah, sekarang nih Teh, ini masuk ke pertanyaan yang sebenarnya kalau dipraktikkan tuh nggak mudah. Ya. Mungkin Teh Feby mudah ya. Skill memaafkannya mungkin sudah tingkat tinggi ya. Karena masih banyak sekali teman-teman tuh yang, kenapa sih aku kok sulit sekali memaafkan gitu. Kenapa gitu ya. Padahal sebenarnya ya hati itu pengennya damai gitu. Tapi ego ini loh. Gimana tuh Teh? Kalau teman-teman masih ada di titik kenapa ya aku memaafkan tapi sulit sekali. Nggak apa-apa Mas, di posisi itu aja dulu. Nggak apa-apa. Dinikmati, diterima di fase itu gitu ya. Nggak usah dilawan gitu ya. Nggak apa-apa. Di situ aja dulu. Nanti ada titik kesadarannya kok dia bertumbuh untuk capek ya kayak gini gitu loh Mas. Sampai dengan sendirinya kalau kata Sim kemarin ya. Akan sampai dengan sendirinya. Jadi kalau gini loh, masing-masing orang Mas Hendra itu punya spiritual awakening beda-beda. Betul. Ada jam alarm spiritual awakeningnya beda-beda. Kita nggak bisa paksain. Kita nggak bisa paksain, Habib kamu harus berjiwa besar Habib. Kamu harus mengikhlaskan, kamu harus melarutkan emosi, kamu harus memaafkan. Kalau umurnya masih segini, dia juga belum siap tubuhnya, kesadarannya menuju ke situ, apapun itu,
flowing aja sih kalau menurut aku. Lewati aja. Kalau Oke. kamu lagi bete, ya udah bete aja dulu, nggak apa-apa. Belum jalanin daily rutin, nggak apa-apa. Toh ujung-ujung kalau dia menggenggam kan nanti looping kan, yang mentok-mentok dia juga kan. Mentok lagi, mentok lagi, mentok lagi, mentok lagi. Ketemu mentok terus, ujung-ujungnya dia sadar-sadar lagi. Iya Ntar. sih, betul. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau di titik dia udah mulai bilang gini, Teh Feby, tapi ini aku gimana ya? Kalau aku nggak memaafkan, nanti ini looping terus Teh. Aku mulai berpikir untuk gimana ya caranya merubah ini. Nah itu mulai lahir kesadaran. Itu tanda bagus itu, tanda bagus itu. Itu udah sinyal yang sangat bagus sekali untuk kamu mulai terbuka untuk pindah track dari identitas lama ke identitas baru gitu. Ya, ini aku mulai bacain pertanyaan teman-teman yang live di TikTok Teh. Ya, oke, silahkan Mas. Ada 1.700 yang stay mendengarkan Teteh. Oke, Apakah saya harus memaafkan penipu yang membuat ekonomi rumah tangga saya hancur Teh? oke. Itu Teh. Teh Feby, apakah saya harus memaafkan penipu yang membuat rumah tangga saya hancur Teh? Gini teman-teman, perenungannya. Nih, buat Mas Hendra sama aku ya, perenungannya gini. Apakah kita bisa menolak takdir? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak ketika seseorang harus pulang atau meninggal dan lain-lain? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak realita itu hadir di dalam kehidupan kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena semua itu diizinkan hadir, Mas. Oke. Semua itu diizinkan hadir for the best reason. Untuk sebuah reason atau alasan yang pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Oke. Perenungan pertama itu ya, bahwa kita tidak bisa menolak ketika sebuah realita itu memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu nggak bisa tolak. Itu pertama perenungannya. Kedua, sadari sebagaimana di dalam, seperti itulah yang di luar. Betul. Itu rumus. Iya. Hukum cermin ya. Sebagaimana di dalam, seperti itulah di luar. Ketika di luar atau di dalam realita kamu dihianati seseorang yang membuat rumah tanggamu hancur, rasanya apa? Sedih pasti ya. Kecewa pasti. Marah pasti. Berarti di pantulan cermin, ini ada sedih, kecewa, marah. Pantulan cermin datangnya dari mana, Mas? Dari kita, dari dalam. Hasanah batin kita. Berarti sebetulnya si peristiwa ini datang dari mana? Dari diri kita sendiri. Betul, Kita yang menariknya gitu Teh. betul. Semua yang terekam itulah yang mengundang realita itu terjadi dalam kehidupan kamu. Siapapun itu, mau judulnya penipu atau siapapun, mereka hanya tukang pos yang mengantarkan kamu menjadi sadar bahwa ada luka, bahwa ada sedih, bahwa ada takut, bahwa ada trauma, bahwa ada kekesalan. Sedih, luka, trauma, takut, dan kekesalan ini itu muncul di pantulan realita hidupmu. Sebagaimana di luar, seperti itulah di dalam. Jadi ketika realitanya kamu masih ketemu penipu yang bikin kamu marah dan kecewa, realita itu adalah cerminan batin. Cerminan isi di dalam jiwamu, ada peristiwa apa aja di masa lalu. Kalau kamu tahu itu nggak enak, selesaikan. Kalau kamu tahu itu nggak enak, duduk untuk menerima. Karena solusinya teman-teman semua, simpel sekali. Duduk untuk menerima, aku ketipu, aku kesel, aku marah. Nggak apa-apa Mas, boleh. Aku marah, aku kesel sama penipu itu kurang aja, nggak apa-apa, luapin aja. Alirin aja, alirin. Mau nangis, gogoakan, wah nangis gitu, sehari semalam misal. Nggak apa-apa Mas. Akui aja rasa itu ada. Aku lagi kecewa, akui aja. Aku lagi marah, nggak apa-apa, udah alirin aja. Karena ini pesan semesta yang terwujud dalam realita hidupmu, yang sebetulnya PR ini tuh
minta diberesin gitu, minta diselesain, dia tersimpan di bawah sadar kamu, nggak bisa ngalir. Muncullah peristiwa-peristiwa itu, sesuatu yang nggak pernah kamu terima selama ini. Sama kayak anak kecil lah Mas, anak aku lah Muhammad Al-Fatih nih, ketika ibunya nggak perhatiin dia, ibu iya nak sebentar, ibu iya nak sebentar, bentar lagi dia guling-guling tuh Mas depan aku. Nggak, aku abaikan juga nih, aku tolak. Itu bantal sofa dilempar-lemparin sama dia. Itu kan sama kayak cerita lupingan. Yeah. Pertama kecil kita nggak ngeh untuk ngeberesin, untuk duduk menerima. Jadi 2 kali lipatnya gede, nggak diterima juga. Jadi 2 kali lipatnya lagi nggak diterima juga. Ini sama Mas, kisah nyata dari peserta privat online. Di masa lalu dia pernah dibully waktu TK. Dibully waktu TK, pensilnya diambil, pernah dipatah-patahin sama temennya. Anehnya temennya itu selalu ngejek-ngejek dia terus. Nih, bulian di TK itu kan juga nggak tahu cara melepas waktu TK. Terjadi lagi di SMP. Zaman SMP Mas Hendra ngalamin geng-geng gitu nggak? Ada geng yang ganteng, geng yang pinter, ada geng-geng gitu ya. Yeah. Nah dia ngerasa cupu gitu. Cupu tuh maksudnya nggak bergabung di dalam geng-geng itu. Jadi merasa kayak dibully juga tuh waktu SMP. Termarginalkan ya. Iya, termarginalkan. Pada saat kuliah dia masuk salah satu ini tertentu tuh, dulu tuh viral banget Mas, ada apa ya, senior yang ospekin. Oh itu aku tuh. Aku ospekin juniornya itu parah banget. Sampai waktu itu si alumni ini bilang mau bunuh diri loh. Aku dulu teh, kalau yang tak dendam berantai gitu kan jadinya kan. Rumput laut mentah tuh aku suruh makan kan. Oke. Nggak mau makan kan. Anaknya kan gua ya gitu, tak ancam kan. Karena tak pukuli perutnya, masuk ke itu teh, masuk ke masuk ke puskesmas. Aku merinding teh, wah ini masuk penjara. Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah dia nggak sampai meninggal dan akhirnya dari situ mungkin dia takut atau apa sama aku ya. Tapi kita jadi temen bersahabat, ya kan? Nah, ini aku mau balik cerita. Berarti kamu seniornya yang kayak gitu. Iya, karena aku dulu digituin deh. Oh, nah itu dia. Itu kan sebetulnya kan berantai kan. Kamu digituin, berikutnya aku nanti juniorku tak gituin gitu kan. Nah ini terjadi nih sama anak ini. Akhirnya si luka, ketakutan, kebingungan, kecemasan, dan rasa tertekan. Nah rasa tertekan itu terjadi lagi loh pada saat dia menikah. Terjadi lagi pada saat dia menikah, kebetulan pasangannya itu bekerja di satu lokasi tertentu, dia merasa tertekan sama keluarga dia, tertekan juga sama bosnya. Jadi pada saat aku tracing, aku bilang, bukankah rasa tertekan ini awalnya dari sini ya? Bukankah rasa tertekan pada saat waktu di ospek ini rasanya sama ya? Dia bilang, Allahu Akbar Teh Febi, kok bener ya, kok rasanya sama? Ini adalah sebuah cerita yang belum kamu selesain. Ya ayo kamu selesain. Tapi teh pertanyaannya gini teh, ini kan ada rasa tertekan. Ini kalau aku lihat dia powernya semakin gede teh, kata dia gitu. Ini kan gak diterima nih, pertama looping ke bos dia. Dia merasa tertekan sama bos dia selama 2 tahun. Level tertekannya bisa dikatakan 2. Berikutnya lagi bosnya pindah, ganti bos baru. Tapi tekanan loopingan tertekannya jadi 4. Berikutnya begitu lagi dan gak selesai-selesai. Makanya dia kemarin itu nyari solusi, ini aku harus apa, ketemulah ngaji Rasul. Ketemulah cerita Bandan Revolution tentang melepaskan itu. Sip. Boleh ikut kelas teteh nggak? Gimana caranya? Ikut kelas teteh, caranya WhatsApp Mbak Dara. Ya, betul teman-teman. Hubungi admin di Giroso ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ikut yang paling rendah dulu, basic dulu. Hanya 350.000. Iya betul. Ya. Hari Senin ya? Tanggal 6 pokoknya. 6. Tanggal 6 ya. Quantum Alignment, yes. Quantum Alignment. Silakan kalau misalnya, banyak yang mau ikut ya. 200 peserta lebih biasanya ya teman-teman ya. Iya betul.
Jadi pelan-pelan teman-teman pelajari pola itu deh teman-teman. Kalau masih ada yang nggak enak, berarti masih ada yang belum selesai di ranah batin. Nah, Gitu aja, jadi simple. Teh, kalau misalnya, Bib, kamu katanya mau bacain pertanyaan, Bib. Oh iya, Iyalah, 15 menit terakhir atau apa gitu lah. Aku capek soalnya, Bib. silakan. Kesel, Bib, aku. Silakan Mas Habib, kita ganti suara dulu. Iya. Ganti suara Ini dulu. bagus, Bib, pertanyaannya, Bib. Ini Ganti suara dulu. ibu-ibu pasti akan seneng. Iya. Pokoknya teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus Silakan. silakan ditanyain aja, nggak apa-apa. Ini akan dibacakan sama Habib, bukan Mbak Alawi. Silakan Mas Habib. Pertanyaan, membaca dari pertanyaan teman-teman, Ya, kalau merubah sifat anak yang kurang baik itu bagaimana? oke. Bagaimanakah cara merubah anak yang kurang baik? Oke. Pertama, pelan-pelan sadari bahwa anak-anak adalah bayanganmu. Anak-anak itu adalah bayanganmu. Anak-anak itu adalah bayangan dirimu. Anak-anak itu adalah cerminanmu. Jadi memperbaiki anak yang kurang baik, ini ibunya yang harus rilis dulu. Karena anak-anakmu adalah pantulanmu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu berinteraksi sama anakmu? Kurang baik teh, iya, rasanya apa yang kamu rasakan? Aku sedih teh, aku kecewa teh, aku marah teh, misal gitu ya. 3 kata ini yang harus dirilis. Sadari ada 3 rasa ini, lalu kamu flashback dulu. Di masa kecilnya kamu, pertama kali kamu sedih, kecewa, dan marah kapan? Nah, ketika udah ketemu nih, oh ya, aku melihat bapak dan ibuku berantem. Jadi aku sedih. Aku kecewa sama bapakku misalnya. Nah, rasa itu, izinkan kamu sadari ada, lalu izinkan kamu terima rasa itu. 1 menit aja. 1 menit aja, duduk diem. Duduk diem untuk menyadari rasa itu ada dan menerima rasa itu apa adanya. Kuncinya cuma itu sebetulnya.